Betapa pentingnya menepati nasar, tetapi sama pentingnya bernasar dengan hikmat di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 30 sampai ayat 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 dan ayat 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasar adalah sesuatu yang kita tepati di hadapan Tuhan. Maka kita mengerti nasar adalah sesuatu yang serius, tidak main-main. Bila kita membaca Pengkhotbah pasal 5 ayat 3-4, kita akan mendapati di sana peringatan dari pengkhotbah. Pengkhotbah berkata, "Tepatilah nasarmu." Tetapi peringatannya tidak berhenti di sana. Pengkhotbah kemudian mengatakan, lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita mendapati Yefta melakukan sesuatu yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka bernasar kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang menjadi penekanan dari nasar yang mereka lakukan adalah konsekuensi dari nasar yang harus ditepati. Kepada Tuhan, Yefta bernasar. Bila Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya, maka apa yang keluar dari pintu rumahnya, itu akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Itu menjadi kepunyaan Tuhan yang akan dia jadikan sebagai korban bakaran. Kelak, saudara-saudara, Yefta akan menyadari konsekuensi dari sebuah nazar. Nazar harus ditepati. Karena itu kita belajar satu hal. Di dalam bernasar, kita perlu sungguh-sungguh melihat apa motivasi kita di dalam bernasar di hadapan Tuhan. Nasar harus datang dari motivasi yang murni. Bukan sekadar supaya kerinduan kita segera tercapai atau segera dijawab oleh Tuhan. Nasar pada utamanya haruslah menundukkan diri kita yang bernasar itu pada kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu, baiklah kita dengan hikmat Tuhan membuat nasar. Karena bernasar dengan hikmat sama pentingnya dengan menepati nasar itu. Apapun yang sementara kita alami hari-hari ini, di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan, termasuk bila di dalam hati kita ada dorongan untuk bernasar di hadapan Tuhan, kita bernasar dengan hikmat dan memohon supaya kehendak Tuhan dinyatakan dan kemuliaannya menjadi nyata. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berdoa, Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk menepati nasar kami. Tetapi lebih dari itu, supaya kami bernasar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan.
Kami rindu supaya hidup kami memuliakan Tuhan lewat apa yang kami nasarkan, dan kami menepatinya di dalam hidup ini, supaya kehendak-Mu jadi, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Ku daki jalan mulia, tetap doaku